selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ayo, siapa yang sudah pagi-pagi ini bangunin mama papa supaya ibadah bareng-bareng di pagi hari ini. Adik-adik, kita mau sama-sama mulai berolahraga bersama-sama. Kita mau nyanyi bareng-bareng 3 lagu bebas, yaitu Selamat Pagi Tuhan, Laskar Kristus, I Say L. Musik! Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta dia sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta dia. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dari yang kecil dulu ya adik-adik. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Sekarang yang besar. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Adik-adik, tadi kan kita sudah pemanasan nih. Sekarang kakak undang adik-adik untuk duduk kembali. Dan sekarang kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 14 Sang Matahari. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang alam pun hidup kembali. Bunga mekar, alam segar, memuji-Mu Allah yang besar. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, selamat pagi. Kami mau memulai ibadah ini. Tuhan Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami, kiranya kami boleh mengerti akan apa yang akan diceritakan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Kita buka sama-sama Alkitabnya dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah adik-adik, siapa yang udah siap untuk mendengarkan cerita? Minggu ini yang akan cerita di kelas TK itu ada kakak siapa ya? Ada kakak Elisa. Siapa yang masih ingat kakak Elisa? Nah, untuk kelas kecil ada kakak Regita. Untuk kelas tanggung ada kakak cantik, kakak Leli. Sama-sama kita dengerin ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Nah, kali ini kakak Elisa ingin tanya nih ke kalian semua. Minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Oh iya, Kak Fani minggu lalu ngasih tahu kita supaya kita rajin membaca Alkitab. Nah, kali ini kakak Lisa mau nanya nih ke kalian. Siapa yang di sini suka berbagi makanan sama kakak adiknya atau teman-temannya? Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan. Nah, di sini siapa nih yang suka main bersama teman-temannya, suka sharing mainannya, nggak main sendiri? Siapa ya? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Nah, siapa nih kakak mau nanya di sini yang kalau misalnya temennya jatuh, ditolongin? Ayo tunjuk tangan, kakak lihat loh kalian. Nah, selanjutnya nih, siapa kakak mau nanya di sini siapa yang sayang sama kakak atau adiknya? Coba kalau ada kakak sama adiknya di samping, dipeluk kakaknya sama adiknya. Nah, kakak lihat nih dari sini. Nah, abis dipeluk, kita coba di sini siapa yang sayang sama binatangnya? Siapa yang di sini punya dogi? Siapa yang di sini punya kucing? Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan. Nah, kalau misalnya itu kita juga harus sayang kepada binatang peliharaan kita. Nah, dan juga kita juga harus sayang kepada papa mama kita yang selalu menjaga kita dan melindungi kita. Nah, kakak mau nanya nih di sini, kenapa sih kita bisa berbuat baik? Nah, ternyata kita bisa berbuat baik karena ada Roh Kudus. Nah, kakak mau ceritain nih, Roh Kudus itu ternyata Tuhan berikan nih. Jadi dulu Tuhan sebelum naik ke surga, dia nggak meninggalkan kita, tapi dia memberikan kita Roh Kudus supaya memimpin kita supaya bisa berbuat baik. Nah, alasannya kenapa sih Tuhan Yesus kasih Roh Kudus? Karena Tuhan itu memberikan kita supaya kita taat dan setia kepadanya adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau taat dan setia kepada Tuhan? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Nah, Tuhan kan sudah kasih nih berkatnya kepada kita. Nah, kita harus taat dan setia agar Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita. Nah, di sini kakak mau tanya nih, siapa yang mau diberkati selalu sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di atas sana. Siapa ya? Tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Nah, kakak juga mau nih. Nah, kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa, mendengarkan kisah Alkitab, dan juga ikut IHMPA ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini Kak Regita akan menyampaikan firman untuk adik-adik semua di rumah. Nah, sebelumnya kakak mau ingetin dulu nih. Minggu lalu siapa yang ikut IHMPA online di rumah? Nah, minggu lalu itu Kak Regi cerita tentang apa ya adik-adik? Ada yang masih inget gak? Nah, sama seperti minggu ini, firmannya bahwa kita harus melakukan hal-hal atau perbuatan yang baik. Nah, kenapa sih kok kita bisa ya melakukan hal-hal yang baik itu adik-adik? Ya, jawabannya karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Hal-hal yang baik itu adik-adik, itu berasal dari Tuhan loh adik-adik. Nah, dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, artinya kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menjaga, selalu menyayangi kita agar kita menjadi anak yang taat dan selalu menyayangi Tuhan maupun juga sesama kita adik-adik. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau ada Roh Kudus dalam hati kita adik-adik? Nah, kakak punya contoh nih adik-adik. Yang pertama nih adik-adik, kalau misalnya nih di rumah siapa yang suka dimintain tolong sama mama papanya di rumah? Tapi adik-adik lagi asik nih main handphone seharian dipanggil gak mau nengok. Nah, di dalam hati adik-adik itu ada yang berbicara kalau kayaknya aku gak usah bantuin mama deh, aku mendingan main handphone aja. Tapi adik-adik ada lagi yang berbicara kalau misalnya kayaknya aku harus membantu mama dan papa deh karena itu merupakan perbuatan yang baik. Nah, kira-kira adik-adik melakukan yang mana nih? Ya, jawabannya adalah adik-adik harus membantu mama dan papa karena Roh Kudus ingin adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Nah, contoh yang kedua nih adik-adik. Ketika adik-adik mau ujian, mau ulangan nih besoknya. Nah, di dalam hati adik-adik itu ada yang berbicara gini. Besok mau ujian, tapi gak usah belajar, gampang itu soalnya. Nah, tapi di sisi lain ada yang berbicara juga nih. Kalau adik-adik harus belajar nih kayaknya karena besok mau ujian, aku gak bakal bisa ujian kalau gak belajar. Nah, kira-kira adik-adik akan memilih yang mana nih? Ya, pastinya adik-adik harus belajar ya adik-adik karena Roh Kudus itu bersuara agar adik-adik melakukan hal yang baik yaitu belajar agar besok pas ujian adik-adik bisa mengerjakannya. Nah, dari dua contoh tadi adik-adik udah paham ya bagaimana kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, berikutnya kakak mau bertanya nih adik-adik. Gimana sih supaya kita bisa lebih memahami suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita? Nah, gampang banget nih adik-adik. Kakak kasih tahu ya caranya. Yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Benar, kita harus rajin berdoa adik-adik. Karena dengan berdoa, kita bisa memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mengerti dan juga tahu nih suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Nah, yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk rajin nih membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan melalui ini nih yang sekarang adik-adik lakukan, IHMPA online adik-adik. Karena dengan kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, kita tahu apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan agar menjadi anak yang baik adik-adik. Nah, kakak akan bertanya nih satu pertanyaan. Siapa di sini yang mau diberkati selalu sama Tuhan? Nah, pasti semua adik-adik mau ya diberkati sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau diberkati sama Tuhan, adik-adik kakak ajak nih, ayo kita lakuin tadi yang 3 hal tadi, yaitu rajin berdoa, mendengarkan firman, membaca firman Tuhan, agar adik-adik tahu suara Roh Kudus dan adik-adik bisa menjadi anak yang baik, adik-adik bisa menjadi anak yang penuh dengan kasih sayang dan juga mau melakukan hal-hal yang baik. Oke adik-adik, jangan lupa ya adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk membahas minggu ini, kita akan membahas tentang Roh Kudus. Adik-adik pernah mendengar kata Roh Kudus. Kata Roh Kudus itu adalah roh yang ditinggalkan Tuhan di dalam diri kita. Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Dia menuntun kita,
membimbing kita, menyertai kita untuk berperilaku baik, berpikir dengan baik, dan bertindak dengan baik. Kalau misalnya ada adik-adik yang tidak berperilaku dengan baik, itu berarti Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kalian. Nah, gimana sih caranya untuk meminta bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Adik-adik, jalannya cuma satu. Jalannya adalah adik-adik harus selalu taat berdoa. Berdoa sama Tuhan Yesus. Kita minta bimbingan, meminta bimbingan dari Roh Kudus agar kita selalu diberkati sama Tuhan di setiap jalan kita. Adik-adik juga pasti punya media sosial nih adik-adik. Nah, dalam kehidupan adik-adik juga bisa meminta bimbingan Roh Kudus. Contohnya, ada beberapa konten di media sosial yang berisi konten negatif. Ada juga konten yang berisi tentang ilmu pengetahuan yang bisa adik-adik pelajari. Nah, adik-adik, ini saatnya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kalian. Kalian bisa memilih mana konten yang baik untuk kalian pelajari atau konten mana yang tidak boleh adik-adik lihat sama sekali. Yaitu lewat bimbingan Roh Kudus. Kalau misalnya adik-adik sudah melakukan dengan baik, pastinya kehidupan kita akan selalu disertai dan dilindungi sama Tuhan. Nah, selain kita meminta bimbingan Roh Kudus, kita juga bisa mendoakan untuk sesama kita. Teman, keluarga, terus tetangga-tetangga, bahkan teman yang suka ngejailin kita. Kita bisa minta bimbingan Roh Kudus untuk mengampuni atau menyayangi teman-teman dan sekitar kita. Begitu juga dengan perilaku yang sampai saat ini adik-adik belum merasa, aku kayaknya kurang diajar sama Roh Kudus deh Kak. Atau adik-adik merasa bahwa Roh Kudus itu belum ada di diri kalian. Nah, adik-adik bisa minta bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kalian dalam kehidupan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saja adik-adik, kalau misalnya adik-adik kurang jelas atau ada yang bertanyakan, adik-adik bisa tanya ke kakak-kakak, bisa lewat nomor WA kakak, atau bisa tanya ke papa atau mama kalian. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita kan udah dengar firman Tuhan tuh. Firman Tuhannya tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, bener banget tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tuh dilambangin dengan apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang pada mau tahu? Nah, kita hitung bareng-bareng dulu ya. 1, 2, 3. Nih, Roh Kudus dilambangin sama api. Nah, kita hari ini mau buat aktivitas adik-adik. Aktivitasnya nih kayak di kepala kakak ini nih, buat mahkota lidah-lidah api. Pasti kalian gak asing kan buat aktivitas kayak gini? Yuk kita buat bareng-bareng yuk. Nah adik-adik, untuk membuat mahkota lidah api ini kira-kira alat-alatnya apa aja ya? Nah, kita butuh kertas origami nih. Nah, kertas origaminya itu ada warna merah, ada warna orange, dan warna kuning. Nah, selain itu kita juga butuh karton. Kita butuh karton buat talinya, mahkotanya. Terus kita juga butuh double tip. Kalau adik-adik nggak punya double tip, adik-adik juga bisa kok pakai lem kertas ya. Terus selain itu kita butuh gunting. Kita butuh gunting untuk memotong polanya. Nah, cara buatnya adik-adik, pertama-tama adik-adik harus gambar polanya dulu nih. Boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Nanti polanya adik-adik bisa ikutin dari pola yang kakak kasih di Google Drive. Adik-adik bisa download Google Drive-nya di bawah deskripsi ini. Terus, nah adik-adik tuh gambarnya nanti ada yang apinya yang besar, yang warna merah. Terus agak sedang di orange, dan kuning api yang kecil. Kalau udah adik-adik potong nih pakai gunting, jadinya seperti ini. Yang warna merah kayak gini, yang warna orange kayak gini,
yang warna kuning seperti ini. Nah, habis itu adik-adik jangan lupa setelah kalian potong seperti ini nih, kalian tambah double tip di belakangnya supaya nanti bisa ditempel. Nah, kalau udah pasang double tip nih, kita buat ya apinya ya. Kita buka dulu double tipnya, terus kita tempel kayak gini. Kalau udah yang kecil, kita buka lagi double tip ya. Terus kita tempel lagi. Nah, kalau udah nih karton yang kalian punya, kalian potong sesuai kira-kira aja ukuran kepala kalian. Terus kalau udah, nanti lidah apinya kita tempel di talinya, di karton. Udah deh, jadi gampang kan adik-adik? Tinggal adik-adik lipat, dibuka double tipnya, terus adik-adik bisa pakai deh di kepala adik-adik. Nah, jadinya kayak gini nih adik-adik. Nah, kalau udah jadi adik-adik, jangan lupa ya difoto. Terus kirim fotonya ke email Pelkat PA di bawah ini. Atau bisa kalian klik juga di deskripsi ya. Nanti foto kalian akan diposting di Instagram, di Facebook Pelkat PA Gloria. Dan juga ada loh di ibadah IMPA minggu depan. Oke, jangan lupa ya dikirim. Tapi kakak tunggu ya adik-adik, paling lambat fotonya hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Dicatat ya tanggalnya. Oke adik-adik, selamat berkreasi. Nah adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan. Ayo, siapa yang ingat tadi kakak Elisa ngajarin kita buat apa? Kakak Regita, ada kakak Leli. Hari ini, minggu ini, kita diajarin, kita dikasih tahu bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kita, untuk adik-adik, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 120. Muliakan Allah Bapa. Kita nyanyi sama-sama yuk. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Adik-adik, saatnya kita doa syafaat. Yang doa syafaat nanti ada kakak Elisa dan kakak Regita. Kita panggil sama-sama yuk. Kakak, sini kak. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kita ambil sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan kepada kami hingga saat ini. Kami ingin berdoa Tuhan dalam doa syafaat ini, kami ingin berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, berkatilah kami agar kami tetap menjaga kesehatan kami masing-masing, dan Tuhan juga menjaga para medis Tuhan, para dokter yang sudah menangani para pasien COVID-19. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka yang sakit dan kiranya menguatkan setiap para medis agar dapat menanganinya dengan baik. Tuhan berkati juga agar sesama kami juga Tuhan dapat di rumah saja Tuhan, dan mereka juga sadar Tuhan agar tidak keluar dan menjaga kesehatan mereka masing-masing. Berkatilah juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, dan juga gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayanan kami Tuhan di tengah pandemi ini. Biarlah kami tetap semangat dalam melayani, dan biarlah Tuhan tetap menyertai kami agar kami tetap melayani Tuhan dengan baik walaupun dengan situasi yang seperti ini. Dan biarlah Tuhan tetap memberikan kami semangat agar kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit.
sakit. Ya Tuhan, kiranya Kau selalu berkati beri mereka apa obat-obatan yang mereka minum, dokter yang membantu menyembuhkan. Kiranya Tuhan Kau selalu memberkati. Kau juga mau berkati juga dan janda duda yatim piatu, dan juga Tuhan mau berkati pendidikan kami yang ada di SD. Kau sertai supaya kami selalu giat belajar dan dapat menjadi anak Tuhan yang cerdas ya Tuhan. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami bawa dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya dan kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 356. Ku beri ke persembahan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau berkatilah persembahan ini, kiranya berguna bagi kerajaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita mau nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Kita nyanyi sama-sama. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, sebelum kita pulang, kita mau sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Kakak Leli. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang aktivitas yang boleh kami lewati. Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari Minggu ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun apabila dalam penyampaian ibadah kami melakukan kesalahan. Tuhan, kami juga mohon kiranya Roh Kudus Tuhan selalu bekerja setiap hari Tuhan dalam kehidupan kami, baik bersama teman-teman maupun keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan mau jaga sertai kami, Tuhan mau bimbing aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Adik-adik, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah hari Minggu ini sudah selesai adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.